Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beberapa waktu lalu ada seorang artis cantik menikah. Yang menarik buat kita adalah maharnya itu masjid. Mahar itu kan disebut sebagai rukun pernikahan, di mana harus ada mahar. Lalu bagaimana masjid sebagai mahar gitu? Kalau itu mahar utama, ini yang akan kita bahas. Karena tujuan Islam itu adalah membuat misalnya pernikahan ya, ada penghargaan, penilaian dan dari seorang mempelai pria kepada mempelai wanita. Penghargaan apa ya? Dia menghargai calon istrinya harus dalam bentuk materi. Sementara perempuan menerima lamaran atau ijab kabul dari seorang mempelai pria, dia harus membuktikan keikhlasan dan keridhoannya, atau dalam bahasa fikih disebut dengan al-wat'u. Al-wat'u itu yaitu keikhlasannya untuk melayani pria dalam hubungan suami istri. Jadi kompensasi lah kalau bahasa kasarnya, harus dalam bentuk materi. Karena itu bentuk mahar itu adalah bentuk uang, ada dalam bentuk emas, mungkin berlian, untuk perhiasan, ya ada kendaraan, ada rumah, pokoknya yang bisa diuangkan. Kalau wanita nanti perlu menguangkannya, maka harus bisa diuangkan. Kalau tidak mampu, ya orang disuruh, ya misalnya bentuk dari mahar yang lain adalah membebaskan. Kalau perempuan itu budak, dia dibebaskan dari status perbudakan. Kalau calon mempelai pria masih tidak mampu, maka boleh dengan maharnya adalah mengajarkannya dengan pengajaran keislaman, itu kalau perempuan yang menerima. Lalu kalau masjid gimana? Masjid susah untuk diuangkan. Gimana cara mau uangkan masjid? Kecuali tanahnya gitu. Tanahnya nanti kalau mempelai perempuan itu membutuhkan, dia bisa menjualnya. Dan kalau dia sudah berhubungan suami istri, maka mahar itu tidak boleh lagi diminta, karena dia sudah menjadi hak mutlak istrinya. Gitu yang kita lihat. Jadi kalau dari siaran YouTube atau di Instagram, kalau hanya maharnya masjid, itu mesti ustadznya mengingatkan itu adalah mahar yang kurang tepat. Kalau itu satu-satunya, wah itu perempuan tidak mendapatkan manfaat atau susah mendapatkan manfaat dari masjid. Kan nggak pahala yang diminta, tapi berbentuk real gitu. Lalu apa hubungan cerita artis, namanya mungkin sudah dikenal semua, yaitu Irish Bella. Apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Nah, ini kita melihat nih, perilaku Yusuf Mansur seolah-olah perilaku agama, tapi sebenarnya bukanlah cerita agama. Contoh, sedekah itu baik nggak? Semua orang kan mengatakan itu baik. Tetapi ketika Yusuf Mansur menceritakan sedekah, dia telah menjadi barang buruk. Kenapa? Karena sedekah digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan sedekah. Tujuan sedekah itu kan bukti keimanan seseorang. Seseorang beriman, ketika diminta untuk berkurban, dia mewujudkan buktinya dengan bersedekah. Oleh Yusuf Mansur, sedekah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan. Di sana salahnya gitu. Sarana untuk mendapatkan kekayaan, dia ingin mencari kekayaan dengan mengumbar cerita-cerita bohong yang akhirnya mendapatkan uang sedekah. Dia telah mengumbar cerita-cerita palsu sehingga dia mendapatkan uang yang sangat banyak, lalu dia konversikan uang ini dalam bentuk usaha real. Warung steak misalnya. Dulu ada Paytrend, ada yang lain-lain gitu. Itu telah merusak tujuan dari sedekah. Merusak tujuan sedekah gitu. Jadi kita lihat misalnya nih, boleh nggak misalnya ketika seseorang maharnya Quran. Kalau nggak mampu sih boleh aja.
Tapi kalau dia mempunyai kemampuan, harus mahar itu dalam bentuk yang bisa diuangkan. Ya nggak mampu, ya nggak ada cerita ya perempuannya mau, dia nggak mampu, ya itu lain soal gitu. Tapi mahal Quran, sekarang kita tanya, Quran tuh baik nggak? Ya baik, cuma bukan itu tujuannya gitu. Sama ke cerita Yusuf Mansur tadi, sedekah tuh baik nggak? Baik, cuma bukan seperti cerita Yusuf Mansur itu. Rumah tahfiz baik nggak? Ya menghafal Al-Quran ada dasarnya, kita disuruh menghafal Al-Quran. Tapi kalau menghafal Al-Quran, tujuannya bagaimana ini untuk mempengaruhi publik sehingga bisa mendatangkan sebagai mesin uang gitu. Oh, itu menjadi tidak baik. Jadi kita pilah-pilah dalam beragama itu sehingga tujuan asasi atau tujuan hakiki dari beragama itu bisa kita dapatkan. Orang menikah misalnya. Menikah ternyata dia impoten. Nilai pernikahannya sah nggak? Ya menikahnya sah. Tapi tujuan dari pernikahan tercapai nggak? Ya tidak. Karena al-wat'u bahasa fikihnya itu harus ada gitu. Al-wat'u itu dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan hubungan seksual antara suami dan istri. Jadi ini kita lihat, kalau kita buka-buka cerita Islam ini, akan terlihat Islam itu sangat indah gitu. Tapi ketika dipegang Islam itu oleh penipu, pembohong, perampok, itu menjadi rusak. Nah, Yusuf Mansur telah mengelaborasi cerita-cerita sedekah itu dalam bentuk, ya apakah itu dia dalam bentuk investasi. Padahal nggak ada cerita sedekah seperti itu. Nggak ada. Maka terjadilah fitnah. Dia telah menjadi penyebar fitnah di tengah masyarakat, sehingga membuat citra Islam itu penuh dengan citra yang rusak. Citra rusak. Kenapa? Karena dielaborasi dengan semangat penuh kerakusan dan keserakahan. Jadi itu yang kita lihat. Jadi membangun usaha bagus nggak? Ya bagus saja. Tapi kalau dia mengumpulkan modal dengan cara berdusta, dengan cara penuh dengan kelicikan, penipuan, itu menjadi tidak bagus. Kalau dia membeli Indonesia bagus nggak? Ya bagus, beli aja lah Indonesia ini. Tapi jangan memanipulasi para TKW gitu. Jangan memanipulasi berdasarkan ketidaktahuan orang. Dia bersemangat gitu, tapi dimanipulasi. Itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Sehingga itu ketika digugat, dia nggak mau tuh mempertanggungjawabkan modalnya dari mana. Takut dia. Takut. Pasti dia takut. Ada yang ngaku-ngaku nih, kita nih sahabat Yusuf Mansur. Ya bela dong kalau Anda sahabatnya. Kalau memang tujuannya baik, kita antarkan itu kepada korban-korban. Ya kan? Sama juga nih, orang mau umrah tujuannya baik. Nah, ya baiklah, saya bilang umrah tidak baik. Tapi kalau Anda memotivasi orang umrah dengan cerita palsu, apalagi ceritanya cerita surga gitu. Padahal nggak ada ceritanya begitu, dilebih-lebihkan lah seolah-olah Islam ini agama yang wah banget gitu. Hanya dengan apanya nyumbang lalu semuanya datang. Waduh. Kita kalau melihat begini ini orangnya nggak pernah baca Quran gitu. Kalau baca Quran, Allah itu suka dengan hal-hal yang sifatnya realistis dan detil. Realistis dan detil. Kalau nggak ada realistis, nggak ada hal yang mendetil, itu dilakukan, pasti terjadi penipuan. Nah, Yusuf Mansur, dia sengaja untuk melakukan penipuan dengan cerita sedekah, yang dia sendiri juga tidak percaya, maka kemudian dia pindahkan uangnya itu. Apa pindahnya? Ya usaharilah. Warung steak itu banyak sekali dia punya. Mungkin sekarang ini jumlahnya 200-an. Ya kan? Itu dari uang-uang seperti itu. Terus gimana orang tidak akan mengkritik gitu. Tidak akan mempertanyakan. Karena dia mendapatkan cerita-cerita sedekah dan uang itu dengan cara-cara penuh manipulatif. Kalau dibilang pembohong, dia marah-marah nih. Anda dituduh pembohong. Padahal iya gitu. Anda dituduh nipu. Padahal fakta.
Emang nipu. Dan itu dilanjutkan oleh keluarganya. Dia nggak ingin dirinya saja ini yang mendapatkan uang enak dari masyarakat ini. Ada anak perempuannya, wawasan keislamannya orang bertanya gitu. Tapi seolah-olah dia sudah menjadi apa ya? Menjadi guru atau menjadi orang setengah dewa yang enak berbicara Islam. Padahal yang dia tuju itu adalah bagaimana mendapatkan uang secara mudah. Nah ini kan gurih gitu. Dan dia nggak mau berhenti. Maka kenapa kisah atau drama jemaah masjid kota wisata itu terus kita ulang-ulang? Karena ini salah satu tonggak bagaimana Yusuf Mansur merasa sukses melakukan upaya mengelabui masyarakat dengan cerita omong kosong dan cerita palsu. Penuh dengan kedustaan. Dia libatkan tuh banyak yang harus terlibat dalam konspirasi yang berdosa gitu. Dan kalau segi materi tiga itu ya 55 miliar. Mulai dari marbot masjid sampai nanti konglomerat dari jamaah itu terlibat. Berhasil dia gondol lah uangnya gitu. Terus nggak ada penyelesaian. Dia bermain kata, menggunakan kekuatan lawyer untuk membahas masalah ini di pengadilan. Pengadilan kan panjang ceritanya. Karena itu mari kita tempatkan cara berpikir agama ini pada tempatnya yang sebenarnya yang diajarkan oleh Islam gitu. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan keindahan Islam dan kedamaian di dalam berislam. Jadi Islam itu bukan agama monster, bukan agama yang tidak rasional, bukan agama yang bersemangat merampok dan menipu milik orang lain di atas nama Tuhan. Nah, Yusuf Mansur telah mempraktekkan selama ini cara-cara yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, karena mengelabui masyarakat dengan cerita-cerita palsu dan cerita-cerita bohong. Sekarang hasilnya dia sangat kaya raya, mengumpulkan uang sedekah, uang tabung tanah, entah uang apa lagi, yang terus-menerus dilakukan seakan tidak mengenal kata henti. Mari kita hati-hati, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.